Hai hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya mau membuat kolak labu mini ya teman-teman. Untuk takjil atau ide jualan, yuk ikuti cara membuatnya. Ini dia bahan-bahannya teman-teman. Ini saya gunakan labu kuning yang sudah benar-benar tua ya teman-teman, jadi pulen dia. Ada juga yang dijual itu enggak tua gitu ya, jadi enggak pulen, itu kurang bagus kalau kita bikin kolak. Oke, ini selanjutnya saya buang bijinya. Nah, teman-teman yang mau nanam bisa juga bijinya dikumpulin untuk ditanam. Dan ini ditimbang kira-kira beratnya 800 gram. Ditimbang masih mentah gini ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini akan kita cuci sampai bersih. Dan ini kulitnya nggak saya kupas ya, karena kalau dikupas masih mentah gini biasanya keras dan kita perlu sekuat tenaga untuk ngupasnya. Jadi langsung saya kukus aja teman-teman. Dan kita di atas koper itu udah kita siapin kukusannya ya. Setelah mendidih baru kita masukkan si labu kuningnya. Nah, oke, ini dia sudah mendidih, sudah siap kita kukus. Kita tunggu sampai dia lembut ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini dia udah mateng, udah lembut. Lanjut kita pindahkan ke wadah tadi ya. Nah, kita pindahkan untuk kita ambil dagingnya. Nah, kalau udah mateng gini kan mudah ya teman-teman, kita ngambil dagingnya itu, jadi kulitnya itu udah lembut. Nah, oke, selanjutnya ini dia, karena masih panas kita gunakan sendok. Nah, mudah ya teman-teman, tuh kita ambil dagingnya saja, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Oh ya teman-teman, labu ini adalah kesukaan Nabi Muhammad teman-teman, selain semangka dan kurma. Jadi jika kita membuat takjil dari labu, alhamdulillah kita mengikuti sunnahnya ya. Kita mengikuti apa yang Nabi sukai. Oke, selanjutnya kita masukkan tadi sedikit garam ya, kita aduk-aduk. Kemudian ini kita tambahkan tapioka. Saya tambahkan itu sekitar 40 sendok makan tapiokanya ya teman-teman, cuma kita masukkannya bertahap. Oke teman-teman, ini rasanya itu kenyal ya teman-teman, seperti bubur gunting. Jika teman-teman tahu bubur gunting itu dari bahan kanji ya, atau bahan tapioka. Ini kenyal ya teman-teman, saya suka yang kenyal-kenyal. Nah, jika teman-teman kurang suka, pengen lembut, jadi teman-teman bisa kurangi, gunakan 30 sendok atau 35 sendok makan. Oke, seperti ini teksturnya. Kita gunakan 40 sendok makan ya teman-teman. Kita pisahin sedikit untuk pewarna hijaunya. Maksudnya untuk batang hijaunya gitu ya teman-teman, karena ini akan saya buat menjadi labu mini. Oke, ini sudah siap untuk tangkainya. Selanjutnya kita siapkan nampan dan kita taburi tapioka di atas nampan agar nanti adonannya itu tidak melekat di nampannya teman-teman. Oke, lanjut kita siapkan adonannya. Dan kita akan bulat-bulatkan untuk ukuran sesuai selera kita ya teman-teman. Ukurannya kalau saya itu sekali makan, jadi bisa dimakan langsung gitu ya teman-teman, tanpa dipotong-potong. Oke, sebesar ini ukurannya. Nah, kemudian untuk membentuk motif labunya kita gunakan tusuk gigi ya teman-teman. Yang pasti tusuk giginya yang bersih loh ya, jangan bekas kita jorok ya. Oke, lanjut, ini dia caranya. Memang harus telaten ya teman-teman, tapi sesuatu yang cantik gitu ya, kalau kita buat dengan telaten, kita buat dengan sepenuh hati, itu hasilnya akan cantik. Dan kita membuatnya meskipun capek tapi itu seneng gitu ya teman-teman, apalagi kalau hasilnya itu nanti bagus. Jadi rasa capek yang udah kita rasakan itu bisa hilang teman-teman.
Nah ini dia bentuk labunya, kemudian kita ambil sedikit yang warna hijau, kita gulung-gulung seperti ini, gulung memanjang, kemudian kita tempelkan saja. Nah seperti ini jadinya ya teman-teman. Nah gimana? Cantik ya labu mininya. Oke, ini dia. Nah lanjut kita buat lagi. Ini contohnya ya dengan tusuk gigi. Nah ini agar mempercepat pekerjaan kita bulat-bulatkan dulu semua adonannya ya teman-teman, baru nanti kita garis-garis, kita bikin motif labunya. Oh iya, satu lagi alatnya yang bisa kita gunakan untuk membuat motif, kita bisa gunakan garpu seperti ini ya teman-teman. Jadi mana saja yang menurut teman-teman mudah teman-teman gunakan, bisa apa saja yang teman-teman bisa ada di rumah gitu ya teman-teman. Nah untuk saya kayaknya lebih mudah, lebih cepat itu menggunakan garpu ya teman-teman. Nah ini dia akan saya buat bulatannya semua, kemudian baru saya beri si hijaunya atau tangkai-tangkainya. Nah ini alhamdulillah sudah selesai semuanya ya teman-teman. Jadi untuk yang warna hijaunya itu ada lebih ya, dan saya membuat bentuk jambu. Oke teman-teman, kita didihkan air. Selanjutnya itu ya, kita masukkan gula pasir sekitar 3 sendok centong gitu ya teman-teman, atau sesuai selera teman-teman ya kemanisannya, karena adonannya itu enggak manis, jadi diusahakan untuk kuahnya itu manis ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan gula pasir atau gula putih, jadi tidak menggunakan gula merah ya teman-teman. Nah tadi ada bentuk yang jambu ya teman-teman, jambu madu deli gitu teman-teman. Daripada sayang ya mau dibuat apa. Oke, selanjutnya kita tutup dan kita diamkan sampai dia mengambang gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, motifnya tidak berubah ya, motifnya tidak hilang, dan dia hasilnya cantik banget tuh, kolak labu mininya teman-teman. Ini rasanya kenyal-kenyal ya teman-teman, kayak kolak kanji gitu ya. Tapi kalau teman-teman maunya lebih lembut, teman-teman bisa kurangi tepungnya. Oke, selanjutnya ini biar lebih kental, saya beri 4 sendok makan tepung tapioka yang saya cairkan ya teman-teman. Nah seperti itu, jadi nanti kuahnya itu kental dan gimana ya teman-teman, enak lah pokoknya, sampai saya nggak bisa berkata-kata ya teman-teman. Tapi memang saya udah beberapa kali bikin ini ya teman-teman, dan memang bikin nagih ya untuk membuatnya sih rada-rada capek, tapi kalau lihat hasilnya itu menyenangkan. Oke teman-teman, ini dia hasilnya sudah selesai. Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian ini kita masukkan sekitar 100 sampai 150 ml air. Kita didihkan dan kita beri garam. Ini kita masak untuk santannya teman-teman. Setelah mendidih kita masukkan, ini saya gunakan 500 ml santan. Ini saya beli santan di pasar, dan ini udah masuk kulkas santannya teman-teman, udah beku gitu karena saya nggak sempet tadi bikin langsungnya, jadi ada jeda waktu, takut basi gitu ya. Nah setelah itu kemudian kita masukkan juga 1 sendok tapioka yang sudah kita cairkan. Nah ini karena airnya sudah mendidih ya teman-teman, tadi air putihnya, jadi untuk santannya ini nggak perlu sampai mendidih karena santan asli ya teman-teman, tanpa campuran air.
Oke, selanjutnya kita saring agar lebih halus ya, tidak ada sisa-sisa kelapa yang warna coklat itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita siapkan di dalam wadah, teman-teman bisa untuk jualan. Untuk harga bisa disesuaikan dengan modal teman-teman atau harga di tempat masing-masing ya. Oke, semoga video kali ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua, bisa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support dan selalu mendukung channel Dapur Wong Sintang atau Dapur Aulian. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga rezeki teman-teman selalu dilancarkan, amin. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, juga share ya, dan jangan lupa silahkan memberi kritikan yang membangun. Terima kasih teman-teman, ketemu di next video. Wassalamualaikum.